Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Dapat informasi lagi nih kawan-kawan, dimanapun Anda berada, tentang resiko membeli motor Pia roda 3. Dan apapun jenis motor roda 3 nya pasti mempunyai resiko, terutama kalau kita membeli dalam kondisi bekas. Ini motor ini yang kita review sebulan yang lalu. Dalam penampakan luarnya sih baik-baik saja ya, seperti tidak ada masalah. Nah, di sini seiring dengan pemakaian selama 1 bulan lebih beberapa hari, ini menunjukkan gejala-gejala bermasalah dan menunjukkan ada sesuatu yang aneh-aneh di sini. Untungnya selama ini saya sudah mendapatkan pembelajaran dari selama beberapa tahun memakai Piar, dari seorang driver, seorang kuli jasa angkut, dan saya berusaha untuk mempelajari apa yang sekiranya mendapati masalah itu di jalan. Nah, di sini resiko ketika kita mendapati hal ini nih. Hal ini olinya keluar di sini dari lubang busi ini. Kita dapat menyimpulkan beberapa sebab. Di antaranya kita dapat mengenali dari ciri-ciri yang timbul yang ada di busi ini. Ya, oli yang keluar di sini tergantung dari jenis kekentalannya. Kalau kental itu bisa jadi dari seal clamp atas dan kompresi bawahnya, antara silinder head dan silinder head ini ya, silinder boringan ini, silinder piston dan silinder head ada masalah dari kebocoran kompresi bawah dan kebocoran kompresi atas. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan sebelum kita memeriksa dari busi ini. Kita buka busi dulu ya rekan-rekan, kita dapat mengenali ciri-cirinya. Bagi Anda yang belum pernah menyimak di video-video dari 1 tahun yang lalu, saya pernah membahas ini tentang beberapa kebocoran antara seal clamp, kebocoran dari bibir klepnya itu ya, dan kebocoran dari kompresi yang di piston ini. Kita tidak bisa menyimpulkan dulu hal itu sebelum kita memeriksa ini. Oke, kita lihat businya, jatuh. Nah, di sini terlihat penampakannya ya. Penampakannya di sini kita dapat mengenali dari sini. Kalau kebocoran di sini, kebocoran yang cair seperti ini, antara cair dan kental. Kalau kental, kalau kita kalau kita mengasumsikan bahwa ini kebocoran klep, di sini tentunya akan banyak kerak di bagian plug busi ini. Kebocoran klep dan kebocoran kompresi dari piston, segala sesuatu yang ada di piston, baik itu ring piston, bahkan di dinding silindernya ada yang semacam luka atau baret ya, lecet. Ini akan menyebabkan busi banyak keraknya, kotor. Seperti halnya oli yang terbakar akan menumpuk di sini. Dan gejala seperti ini, kalau tidak disimpulkan 2 hal tersebut ya, kita dapat menyimpulkan ini ada kebocoran di bagian packing head ini, packing kaleng yang tengah sini. Sebab kenapa? Dari saya sebelumnya memeriksa dari sini, mungkin dari pemakaian awalnya dia tidak memakai cairan khusus, sehingga misalnya air sumur ya, ini dapat menimbulkan karat di bagian packing kaleng ini. Yang namanya kaleng selama bertahun-tahun ini disiram
air biasa akan menyebabkan karat. Nah, dari karat inilah saluran sirkulasi air radiator melewati sini dan naik ke atas, melewati ke sini dulu ya, ke water pump dulu dihisap, kemudian dia naik ke blok silinder sini untuk mempertahankan performa mesin, mencegah overheat. Nah, naik ke sini lagi, dia melewati sini. Nah, ini karena ini di sini karat, bocorlah dari sini, sehingga setelah bocor dia akan bercampur dengan oli, merembes ke sini, bro. Mungkin bagi Anda yang ingin sekedar untuk mencari informasi atau berjaga-jaga ya, antisipasi ketika mendapati hal ini, boleh dilihat di layar akhir nanti cara penggantian packing kalengnya serta harga serta persamaan dari packing kaleng untuk PR ini, PR 150 cc ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika rembesan di sini banyak dan itu cair, kalau oli kan kental ya, kalau ini cair artinya air radiator bercampur dengan oli sehingga tembus dari sini. Solusinya itu cukup ganti packing kaleng saja. Dan ini sudah saya buktikan di PR saya yang 200 cc. Setelah mendapati gejala seperti ini, ganti packing kaleng itu tidak rembes lagi. Nah, berarti kita ulangi sekali lagi ya, kalau rembes dari sini yang orang katakan naik oli, kemudian akibat kalau ininya banyak kotoran, mengerak olinya seperti oli yang terbakar, akan menumpuk di sini, di plug businya. Sementara ini bersih ya, ini bersih, berarti bukan akibat kebocoran dari kompresi atas dan kompresi bawah. Berarti ini dapat disimpulkan harus diganti harus diganti packing kalengnya saja. Packing kalengnya kalau original di toko-toko online sekitar Rp45.000 ya, Rp45.000. Kalau beli langsung merek-merek bawaan motor roda 3 dari Cina, kalau nggak salah berapa ya, dulu lama sekali saya harganya sekitar 35 apa 40 ya, beda goceng saja. Bahkan untuk kualitas yang lebih rendah itu kualitasnya lebih tipis, ada yang 25.000. Saya sudah membandingkan antara original PR dan yang biasa. Original PR lebih mahal, hanya saja dia lebih tebal dan coating anti karatnya, pilokannya, catnya lebih tebal. Oke, hanya itu sajalah. Untuk Anda yang mendapati masalah ini, boleh dilihat tentang cara penggantiannya, pembongkarannya, bolehlah saja dilihat nanti di layar akhir. Saya akan membeli spare partnya dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai antisipasi pembelajaran, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sedia payung sebelum hujan. Kita sudah dapat informasi tentang masalah-masalah yang sering kita hadapi di jalan. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.